saat ini kita sedang menuju ke lokasi yang pertama. Yuk kita lihat keseruannya. Hai si Mars. Jadi si Mars, kita sekarang lagi ada di mana guys? Monas. Kita lagi ada di Monas ya guys. Kepanjangan Monas apa guys? Monumen Nasional. Jadi tujuan kita sekarang di Monas ini guys, kita sedang melakukan studi di luar sekolah katanya. Nah si Mars, sekarang yuk kita menuju ke Monas melalui terowongan bawah tanah. Terdapat 4 bagian di Monas. Yang pertama yaitu Museum Sejarah Nasional. Kemudian terdapat pula Ruang Kemerdekaan, Pelataran Cawan, dan juga Pelataran Puncak. Pada Ruang Museum Sejarah Nasional, kita bisa melihat diorama peristiwa-peristiwa di masa lampau. Tertera pula penjelasannya. Ruangan ini sangat luas loh teman-teman. Selanjutnya kita menuju ke lantai 2, yaitu Ruang Kemerdekaan, di mana kita bisa mendengar suara rekaman proklamasi di sini. Kami, bangsa Indonesia, kembali menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah kita mengunjungi Monas, kita akan mewawancari salah satu guru favorit Sinadharma. Hai. Kepada Pak Jajang, Pak, gimana keseruannya Pak? Seru ya, panas sih. Panas Pak. Ya tapi di dalam seru sih, adem, banyak diorama ya. Saya baru pertama kali, bagus. Pengen lagi. Hai si Mars, jadi setelah kita keliling-keliling Monas ya seru lah ya. Kita bakal ke museum, jadi tungguin berkisah dari kami ya. See you. Hai si Mars, jadi setelah kita dari Monas ya, kita bakal lanjut ke Gedung Sumpah Pemuda. Berikutnya Gedung Sumpah Pemuda ya. Mau tahu kelanjutannya? Kita tunggu aja. Oke si Mars, sekarang kita ada di Museum Sumpah Pemuda. Museum Sumpah Pemuda berisi koleksi foto dan benda-benda yang berhubungan dengan sejarah Sumpah Pemuda dan kegiatan pergerakan nasional kepemudaan Indonesia. Awalnya tempat ini merupakan rumah tinggal milik Xie Konglien. Museum ini masih asli dan saat ini menjadi cagar budaya yang dilindungi pemerintah. Di tempat ini pula berlangsung Kongres Pemuda II yang menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda bertujuan membangkitkan jiwa nasionalisme dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya juga pertama kali diperdengarkan dalam peristiwa tersebut. Saat itu, lagu Indonesia Raya belum dinyanyikan dengan liriknya, melainkan hanya berupa instrumental biola. Biola tersebut juga bisa kalian temukan jika kalian berkunjung ke museum ini. Gimana sih Mars? Masih semangat gak nih? Eits, jangan pergi dulu, kita masih ada kunjungan ke satu tempat lagi. Teman-teman kira-kira tahu tidak kita mau kemana? Hai si Mars. Karena setelah kita mengunjungi Museum Sumpah Pemuda, sekarang kita akan pergi ke Museum IMERI. IMERI adalah lembaga pendidikan dan riset pertama di Indonesia yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Museum ini memiliki koleksi berupa spesimen kedokteran maupun benda-benda peninggalan berupa alat bantu pendidikan kedokteran, video, media direktori, dan juga foto-foto sejarah. Tak hanya mengulas sejarah pendidikan kedokteran di Indonesia, iMuseum IMERI FKUI juga memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kesehatan dan ilmu kedokteran yang dikemas melalui tema siklus hidup manusia sejak dalam kandungan hingga lansia. Nah, teman-teman di sini bisa melihat salah satu anggota kelompok kami, yaitu Christopher, sedang mengenakan pakaian ibu hamil. Oke teman-teman, jadi kita udah selesai nih kunjungan dari IMERI Fakultas Kedokteran UI. Nah, dari sebelumnya kita ada kunjungan ke Monas dan juga ke Museum Sumpah Pemuda. Nah, sekarang kita lagi siap-siap nih buat pulang. Oke, jadi bye-bye si Mars. Dadah. But only if you listen to me. Come inside.
Baik Bu, menurut Ibu museum mana nih Bu yang paling favorit? Yang paling favorit sebenarnya ada dua nih, IMERI sama Sumpah Pemuda. Tapi kalau dibilang yang mana yang paling berarti kan cuma satu ya. Apa ya, bingung, dua-duanya bagus. Tapi yang paling ini sih IMERI. Bagus dijelasin proses semuanya, ada dari organ tubuh, dari apalagi yang tadi tuh ngecoba jadi wanita hamil ya. Nah, itu juga bagus banget, dicoba ke anak laki-laki biar ngerasain gimana beratnya jadi seorang ibu yang lagi hamil. Itu bagus banget. Terus organ-organ tubuh yang lain sih yang bagus, dan tempatnya yang nyaman tuh, buat spot foto juga bagus. Museum yang paling berkesan bagi saya adalah pas museum di IMERI, karena di situ saya mendapat banyak pengalaman, dapat mengetahui kelainan gender, alat vital semua, dan bayi-bayi yang melakukan kelainan saya menjadi tahu. Dan yang paling berkesan bagi kita sih pas saya mencoba menjadi ibu hamil, itu rasanya bangunnya susah banget dan berat sekali. Jadi itulah hal yang paling berkesan di Museum IMERI. Hai Simars. Jadi itu cerita kami hari ini. Gimana? Semuanya kan? Jadi sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Bye Simars.